Sebuah gedung di Kamboja mendadak menjadi sorotan, bukan karena arsitekturnya, bukan karena status resminya, melainkan karena 3 bendera yang berkibar di atapnya. Bendera Kamboja, bendera China, dan yang paling mengusik logika, bendera Indonesia. Gedung ini disinyalir kuat sebagai pusat operasi scam dan judi online lintas negara. Namun di saat bersamaan, kawasan tersebut berada dalam eskalasi konflik bersenjata, di mana Thailand mulai menyerang target tertentu menggunakan jet tempur F-16. Pertanyaannya menjadi serius. Untuk apa bendera Indonesia dikibarkan di atas gedung ilegal, dan pesan apa yang sebenarnya sedang dikirimkan? Kamboja dan realitas scam compound. Dalam 1 dekade terakhir, Kamboja berubah menjadi salah satu epicentrum scam online di Asia Tenggara. Ini bukan spekulasi dan bukan rumor media sosial. Berbagai laporan internasional serta pengakuan korban menunjukkan adanya ratusan gedung tertutup yang berfungsi sebagai pusat penipuan daring, perjudian online ilegal, dan call center kriminal lintas negara. Gedung-gedung ini dikenal sebagai scam compound. Bangunan tertutup, dijaga ketat, dan terisolasi dari lingkungan sekitar. Tenaga kerja di dalamnya bukan hanya warga lokal. Sebagian besar justru warga asing. Cina, Vietnam, Thailand, Filipina, termasuk Indonesia. WNI dalam jebakan industri scam. Fakta pahitnya, warga negara Indonesia memang banyak ditemukan di gedung-gedung seperti ini. Mereka datang bukan sebagai kriminal profesional. Sebagian besar direkrut dengan janji pekerjaan legal, gaji tinggi, dan fasilitas lengkap. Namun begitu tiba, paspor ditahan, komunikasi diputus, dan mereka dipaksa bekerja sebagai operator penipuan. Artinya, ketika sebuah gedung scam mengibarkan bendera Indonesia, itu bukan simbol kehormatan. Itu bisa menjadi indikator bahwa WNI berada di dalamnya, entah sebagai korban, entah sebagai pekerja yang tak bisa keluar. Konflik Thailand-Kamboja dan target F-16. Situasi ini menjadi jauh lebih berbahaya ketika konflik Thailand dan Kamboja memanas. Thailand secara terbuka menyatakan bahwa sejumlah target yang diserang merupakan fasilitas kriminal lintas negara, termasuk bangunan yang dicurigai sebagai pusat scam dan judi online. Dalam doktrin militer modern, gedung sipil dapat menjadi target jika terbukti digunakan untuk operasi kriminal berskala strategis. Namun ada satu masalah besar, kehadiran warga negara asing di dalamnya. Bendera sebagai tameng tak resmi. Disinilah pengibaran bendera menjadi sangat relevan. Dalam hukum perang, keberadaan warga negara asing meningkatkan sensitivitas target. Mengibarkan bendera negara lain di atas gedung bermasalah dapat berfungsi sebagai sinyal psikologis, tekanan moral, dan pesan implisit kepada penyerang. Seolah mengatakan, jika gedung ini dihancurkan, konsekuensinya tidak hanya lokal. Ini bukan perlindungan hukum resmi, ini adalah tameng simbolik. Kenapa Cina dan Indonesia? Cina memiliki sejarah panjang keterlibatan warganya dalam jaringan scam Asia Tenggara. Jumlahnya besar dan pengaruh politiknya kuat. Indonesia berbeda. Indonesia tidak memiliki kepentingan politik maupun militer di sana. Justru itu yang membuat bendera Indonesia sangat janggal. Kemungkinan paling logis adalah di dalam gedung tersebut terdapat banyak WNI. Pengelola gedung ingin menciptakan kesan bahwa target ini sensitif dan bendera Indonesia dipakai sebagai alat deterrence palsu. Bukan karena Indonesia terlibat, melainkan karena nama Indonesia dipakai sebagai perisai. Ironi besar, korban yang dijadikan tameng. Disinilah ironi paling kejam muncul. Jika benar gedung itu adalah pusat scam, dan benar terdapat WNI di dalamnya, maka bendera Indonesia tidak melindungi martabat bangsa. Ia justru menandai bahwa warga Indonesia dijadikan alasan agar bangunan kriminal tidak diserang. Korban eksploitasi dipakai sebagai alat tawar geopolitik murahan. Apa artinya bagi Indonesia? Indonesia tidak sedang berhadapan dengan isu militer. Indonesia sedang berhadapan dengan krisis perlindungan WNI, kejahatan siber lintas negara, dan jaringan kriminal global. Bendera merah putih di atap gedung ilegal luar negeri bukan simbol kekuatan. Itu adalah tanda bahwa negara harus lebih keras dalam pencegahan, penegakan hukum, dan diplomasi perlindungan warga.
Dalam dunia militer dan intelijen, bendera tidak selalu berkibar karena kehormatan. Kadang ia berkibar sebagai peringatan, kadang sebagai tameng, dan kadang sebagai sinyal gelap bahwa ada sesuatu yang salah di dalamnya. Gedung ini bukan tentang Indonesia melawan Thailand, bukan tentang Cina melawan Kamboja. Ini tentang bagaimana kejahatan modern menggunakan simbol negara untuk bertahan hidup. Terima kasih telah menonton. Jika ada analisa atau data kami yang keliru, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.